Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih berjumpa lagi di channel kami yang membahas tentang khazanah keislaman, yang artinya yang akan menambah ilmu pengetahuan tentang Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa keutamaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadaku utusan dari Robku, lalu ia mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, ia membawakan berita gembira kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina ataupun mencuri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, dari sabda Rasulullah SAW bahwa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sangat diutamakan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala termasuk ajaran tauhid. Ajaran tauhid ini sudah ada mulai dari Nabi Adam, itu seluruh para nabi. Ajaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala yang paling intinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala diutamakan sekali? Karena seluruh dari pencipta alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu ajaran tauhid, di dalam Al-Qur'an disebutkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bersandar, tempat bergantung, tempat segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang kafir musyrik, yaitu mereka menanyakan tentang Tuhan. Inilah satu alasannya. Allah Subhanahu wa taala terus menganjurkan kepada setiap para nabi untuk mendakwahkan bahwa Allah itu adalah Esa. Karena di dalam diri manusia ada disebut nafsu dan ada disebut diri. Nafsu ini sangat memfokuskan kepada dunia, sedangkan diri memfokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam diri manusia itu ada nafsu yang harus dibimbing oleh diri kita sendiri. Dan nafsu ini tidak rela dihambati sesuatu apa yang diinginkannya. Dengan ajaran Islam bahwa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka bersandar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita diberikan aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nafsu dengan sendirinya
terkoordinir oleh apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga disebut tauhid dengan meyakini bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, mensucikan nama dan sifat Allah, mempercayai bahwa Allah memiliki kemampuan yang sangat dahsyat, mengesahkan Allah dalam penyembahan. Dari hadis tadi bahwa orang-orang muslim yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah memberikan jaminan kepada orang-orang muslim untuk masuk surga sekalipun dia mencuri, berzina, dan kemudian Allah memberi petunjuk kepadanya, dia bertaubat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, kita berbuat dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam pekerjaan kita, perbuatan kita, dan segala masalah yang kita hadapi, yaitu Allahus Samad. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.